Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan membahas tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kami dari kelas 17, 7B 11. Pertama-tama akan kami perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Fauzan Nuramdani. Kemudian ada Mahdi Anwar, ada Imam Munajib, dan Rian Dwi Saputra. Baik, langsung saja kita ke konsep dan urgensi Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang akan dibahas oleh saudari kami Rian Dwi Saputra. Untuk Rian Dwi Saputra, silakan. Baiklah. Ya, terima kasih Fauzan. Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya, dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Mashtutiyah. Constituer, bahasa Prancis, berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kehidupan bangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man, yang berarti yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang bernama Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Coba Anda cermati aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan dijelaskan oleh Mahdi Anwar, silakan. Baik, terima kasih. Aturan dasar yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, di sini di pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, untuk pasal 6 ayat 1 ini, Presiden ialah orang asli Indonesia. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Untuk pasal 7 berbunyi, Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Untuk pasal ini tentang pemberhentian presiden terdapat di pasal 7A dan 7B. Pasal 7A berbunyi, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian di pasal 74 akan saya bacakan ayat pertamanya saja. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat presiden atau wakil presiden tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Presiden juga dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Untuk nomor 5 itu di pasal 7C yang berbunyi, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Selanjutnya yang keenam, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Untuk nomor 6 ini terdapat di pasal 11 ayat 1 dan 2 dan ayat 3. Untuk yang saya bacakan ayat 1 saja, yaitu presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketujuh, menyatakan keadaan berbahaya. Untuk nomor 7 ini terdapat di pasal 12, presiden mengatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedelapan, mengangkat dan menerima duta negara lain. Untuk duta negara lain terdapat di pasal 13 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi, presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2 dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selanjutnya nomor 9, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Nomor 9 ini terdapat di pasal 14 ayat 1, yaitu presiden memberikan gerasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA. Yang ke-10, pemberian amnesti dan abolisi. Untuk nomor 10 ini terdapat di pasal 14 ayat 2, presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Yang 11, pemberian gelar dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Pemberian gelar ini terdapat di pasal 15 yang berbunyi presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Yang ke-12, pembentukan Dewan Pertimbangan. Untuk membentukkan Dewan Pertimbangan ini terdapat di pasal 16 yang berbunyi presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan
Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana terjadinya jika kekuasaan pemerintahan tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang menurut Kusnardi dan Ibrahim pada tahun 1988. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional, tapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah. Meregulasi hubungan antara mereka dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara atau individu. Berdasarkan paparan di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau perangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Najib, Imam Najib. Dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD Kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pada pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Pada awal era reformasi pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat.
Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemenkan UUD NRI 1945. B. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Kehidupan berbangsa negara Indonesia. Bagaimana hasil perubahan UUD NRI 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi. Setelah disahkannya perubahan keempat UUD NRI 1945 pada sidang tahunan MPR 2002. Agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Fauzan Nur Ramdhani. Baik, untuk presentasi tentang konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini yang membahas tadi tentang konsep Republik 1945. Kemudian ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kemudian juga ada aturan-aturan dasar. Kemudian ada dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dan terakhir ada kehidupan berbangsa negara Indonesia. Baik, terima kasih untuk Riyadi Saputra, Mahdi Anwar, dan Imam Najib atas presentasinya. Baik, kami dari kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.